Sungguh ironis dan bejat apa yang dilakukan SNS 42 tahun, warga asal Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. SNS tega menyetubuhi secara paksa dua putri kembarnya yang kini berstatus mahasiswi selama 12 tahun sejak korban masih duduk di bangku kelas 3 SD. Atas perbuatan durjananya, Unit 4 Subdit Renakta Ditreskrim Polda Sumsel menangkap pria berinisial SNS warga asal Banyuasin pada pertengahan bulan Mei 2024. Wakil Direktur Ditreskrimum Polda Sumsel AKBP Indra Arya Yuda saat jumpa pers pada Jumat 9 Agustus 2024 mengatakan, terungkapnya kasus ini setelah tersangka diamankan Babinkan Tipmas Polsek Sukarami lantaran terjadi keributan di kos tempat tinggal korban di Palembang. Keributan itu lantaran tersangka SNS mendatangi kos korban, di mana diduga pelaku hendak kembali melakukan tindak persetubuhan terhadap dua anak kembarnya. Menurut AKBP Indra, aksi bejat pelaku dilakukan sudah tak terhitung berapa kali jumlahnya dengan disertai ancaman. Tersangka berdalih melakukan tindak asusila terhadap kedua putri kembarnya itu sebagai imbalan telah menafkahi hingga berkuliah. Bahkan tak hanya ancaman verbal, polisi juga mengamankan sebilah senjata tajam parang yang digunakan tersangka untuk mengancam kedua korban. Meski sudah 12 tahun tersangka SNS yang keseharian petani sawit ini melakukan tindak asusila terhadap anaknya itu tidak sampai membuatnya hamil. Belakangan terungkap SNS merupakan residivis kasus pelecehan seksual yang terjadi sebelum aksi asusila itu menyasar kepada putri kembarnya. Bersama itu, Unit 4 Renakta Polda Sumsel juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa pakaian korban. Atas perbuatannya tersangka disangkakan pasal berlapis yakni UU nomor 23 tahun 2002, diubah UU nomor 35 tahun 2014, diubah UU nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak, serta juga melanggar pasal 76 huruf D tentang setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, serta dijerat dengan UU TPKS nomor 13 tahun 2022. Setiap orang melakukan perbuatan seksual secara fisik, keinginan seksual atau organ reproduksi dengan maksud di bawah pemaksaan. Atas perbuatan tersangka terancam penjara maksimal 20 tahun, ditambah sepertiga merujuk pada pasal 81 ayat 3 sebab dilakukan orang tua atau wali keluarga. Sekilas oleh Humas, melakukannya semenjak tahun 2012 sampai dengan terungkap di tahun 2024, kurang lebih 12 tahun terhadap kedua orang putri kembarnya. Jadi dari mulai berumur 9 tahun di kelas 3 SD atau sekolah dasar sampai dengan saat ini berumur 20 tahun. Tersangka ini melakukan ancaman kekerasan kepada anaknya apabila tidak dituruti hawa nafsunya. Ini menjadi keprihatinan kita bersama bahwa seyogyanya seorang orang tua seharusnya memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak kandungnya sendiri. Tersangka kita amankan, dan dari hasil keterangan yang telah kita lakukan pemeriksaan mendalam terhadap saksi-saksi didapatkan fakta bahwa tersangka dan juga BAP terhadap tersangka yang melakukannya sudah tidak terhitung sekali jumlahnya, baik di dalam rumahnya di daerah Banyuasin sampai TKP-nya di Banyuasin ya, sampai dengan tahun 2024 ini. Jadi tersangka memaksa anaknya apabila tidak dituruti hawa nafsunya maka akan melakukan kekerasan, dan dia berdalih sudah menghidupi si anak ini sehingga melakukan perbuatan terkutuk ini. Rekan-rekan sekalian, dari hasil pemeriksaan terhadap korban, kita juga sudah melakukan pendampingan untuk mengobati trauma healing terhadap korban, kedua orang korban anak perempuan ini sebagai salah satu upaya dari pihak kepolisian agar yang bersangkutan bisa kembali melanjutkan hidupnya.
Selain dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, tersangka juga dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, di mana di Undang-Undang Kekerasan Seksual ini menyatakan di nomor 12 tahun 2022 bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual atau organ reproduksi dengan maksud di bawah penguasaannya secara melawan hukum, baik dalam perkawinan maupun di luar perkawinan, maka ancaman pidana maksimalnya 12 tahun penjara. Tim Liputan Sumsel Update TV melaporkan.